Om Swastiastu, baik dokter, perkenalkan kami dari SGDA 3 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan student project kami dengan judul Multidrug Resistant Tuberculosis. Berikut merupakan daftar anggota SGDA 3 yang akan mempresentasikan student project berikut. Baik, perkenalkan saya Degracia Eliani Sampai dengan 3 digit NIM terakhir 095. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari student project kami. Tuberkulosis merupakan ancaman serius bagi kesehatan dunia maupun Indonesia. Angka kejadian dari TB sempat menurun, namun dalam pengobatannya ditemukan permasalahan baru, yaitu multidrug resistant tuberculosis atau MDR-TB. MDR-TB merupakan TB resisten obat antituberkulosis dengan minimal 2 obat antituberkulosis yang paling poten, yaitu rifampicin dan isoniazid secara bersamaan atau disertai resisten terhadap obat antituberkulosis lini pertama lainnya seperti etambutol dan pirazinamid. Prevalensi rata-rata resistansi kasus baru TB yakni 11,1% untuk semua obat serta 1,6% untuk MDR-TB. Data dari WHO pada tahun 2016, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kejadian MDR-TB di dunia terbanyak urutan 4 setelah India, Cina, dan Rusia. Jumlah pasien MDR-TB pada tahun 2015 di Indonesia sebanyak 15.380 kasus. MDR-TB menghambat terciptanya pengendalian kasus TB akibat tingginya kegagalan dalam pengobatan, penegakan diagnosis yang sulit, serta faktor risiko yang kurang diwaspadai. Pemahaman dan pengetahuan mengenai MDR-TB sangatlah penting untuk diperdalam dalam dunia kedokteran, karena apabila faktor risiko dari MDR-TB ini tidak diwaspadai, maka akan menjadi ancaman besar bagi masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalan, nama saya Kadek Marco Urtida Marga dengan 3 digit NIM terakhir 195. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, terdapat beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan MDR-TB? Bagaimana etiologi dari MDR-TB? Bagaimana patofisiologis dari MDR-TB? Apa saja faktor risiko dari MDR-TB? Apa saja gejala-gejala klinis yang timbul ketika seorang mengalami MDR-TB? Bagaimana diagnosis dari MDR-TB? Apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah MDR-TB? Dan bagaimana penataan untuk MDR-TB, bagaimana prognosis dan MDR dari MDR-TB. Next slide. Selanjutnya saya akan membacakan tujuan umum. Tujuan pembuatan student project ini untuk menggali wawasan mahasiswa serta menjadi tolak ukur dari pemahaman mahasiswa tentang MDR-TB. Selanjutnya adalah tujuan khusus untuk mengetahui apa itu MDR-TB, untuk mengetahui etiologi dari MDR-TB. Ketiga, ada mengetahui patofisiologis dari MDR-TB. Untuk mengetahui faktor-faktor risiko dari MDR-TB, untuk mengetahui gejala-gejala klinis yang timbul ketika seorang mengalami MDR-TB, untuk mengetahui diagnosis dari MDR-TB, untuk mengetahui pencegahan MDR-TB. Selanjutnya ada mengetahui penataan kasus MDR-TB, dan untuk mengetahui prognosis dari MDR-TB tersebut. Adapun manfaat dari student project kali ini adalah manfaat teoritisnya, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat memahami tentang MDR-TB melalui student project ini. Selanjutnya ada manfaat praktis bagi mahasiswa dapat belajar dengan memahami tentang MDR-TB. Bagi masyarakat dapat mengetahui dan memahami tentang MDR-TB melalui student project ini. Dan terakhir ada bagi institusi sebagai media pembelajaran tambahan untuk mahasiswa tentang MDR-TB. Yang kedua ada institusi dapat menilai tolak ukur kemampuan mahasiswa dalam student project ini, terutama dalam memahami MDR-TB. Yang terakhir ada dapat menambah kepustakaan di Universitas Udayana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kade Yurika Niswari dengan 3 digit NIM terakhir 007. Di sini saya akan mempresentasikan definisi medis dari multidrug resistant tuberculosis atau MDR-TB. MDR-TB ini merupakan infeksi TB yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang resisten minimal terhadap isoniazid dari rifampicin secara bersamaan dengan atau tanpa resistensi terhadap obat lain, terutama obat anti-tuberkulosis atau OAT lini pertama yang lain. Nah, kasus MDR-TB ini merupakan kasus infeksi bakteri yang terjadi karena penularan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kasus MDR-TB juga dapat disebabkan karena seseorang yang telah mengidap MDR-TB kemudian menginfeksi
pada orang lain, sehingga orang tersebut juga akan mengidap MDR-TB. Nah, hal ini terjadi karena penggunaan obat dan sistem manajemen yang kurang tepat atau tidak tepat, atau tidak sesuai dengan standar pengobatan yang telah ditentukan, sehingga hal ini dapat memicu bakteri Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap obat antituberkulosis yang diberikan. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Ngurah Bagus Pramasta dengan 3 digit yang terakhir 14. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada subbab etiologi. Jadi pertama-tama MDR-TB disebabkan oleh M. tuberculosis yang memiliki resistansi terhadap isoniazid dan rifampicin dengan atau tanpa resistansi terhadap obat lain. Kemudian ada pula beberapa fitur unik yang dimiliki oleh M. tuberculosis, di mana salah satunya adalah kandungan lipid pada dinding sel, di mana kandungan lipid tinggi pada dinding sel diduga memiliki kontribusi terhadap sifat infeksi dari M. tuberculosis. Seperti yang pertama adalah kesulitan pewarnaan dengan menggunakan pewarnaan gram dan beberapa pewarnaan lainnya, sehingga bakteri ini dikenal sebagai gosal atau bakteri yang tidak termasuk dalam gram positif maupun gram negatif. Kemudian yang kedua ada mampu bertahan hidup dalam kondisi ekstrim seperti keasaman ekstrim dan situasi oksigen rendah. Dan yang terakhir adalah resistensi terhadap beberapa antibiotik, yang mana dapat terjadi ketika ada penyalahgunaan atau kesalahan dalam penata laksanaan pada obat yang digunakan untuk menangani TB. Contohnya adalah pasien yang tidak menyelesaikan pengobatan TB secara lengkap dan penyedia layanan kesehatan yang salah dalam persiapan obat. Selanjutnya, MDR-TB juga lebih sering terjadi pada yang pertama ada pasien yang menderita penyakit TB untuk kedua kalinya setelah sembuh karena dilakukan terapi untuk penyakit TB-nya yang dulu. Kemudian yang kedua adalah pasien yang berasal dari daerah yang umum dengan adanya pasien penderita TB yang resistensi terhadap obat. Dan yang terakhir adalah pasien yang memiliki kontak sosial dengan penderita TB yang resistensi terhadap obat. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya izin melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vita dengan 3 digit terakhir 043. Nah, di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan dari patofisiologi. Tuberkulosis merupakan penyakit yang dapat disembuhkan jika mematuhi rencana pengobatan dari dokter. Nah, jika TB ini tidak dirawat dengan baik, bakteri TB dapat menjadi resisten terhadap satu atau beberapa obat yang digunakan dalam pengobatan. Nah, jika bakterinya menjadi resisten terhadap banyak obat, maka dikenallah sebagai MDR-TB atau multidrug resistant tuberculosis. Nah, patofisiologi ini sebagian besar didahului oleh infeksi TB yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Selain itu, terdapat dua faktor yang memicu proses patofisiologi, yaitu ada mikroorganisme dan klinis. Nah, untuk dipicu karena adanya klinis, itu terjadi karena penyelenggara kesehatan, obat, dan pasien. Nah, faktor penyelenggara kesehatan ini antara lain disebabkan oleh keterlambatan diagnosis, petugas yang kurang terlatih, pemantauan pengobatan yang tidak sesuai, serta adanya fenomena addition syndrome, yaitu suatu obat yang ditambahkan pada satu paduan yang telah gagal. Jika kegagalan ini terjadi akibat mikroorganisme yang telah resisten pada paduan yang pertama, maka penambahan obat ini akan meningkatkan resistensi. Nah, faktor obat antara lain, paduan obat, dosis, dan lama pengobatan yang tidak sesuai, serta toksisitas dan efek samping yang mungkin terjadi. Faktor pasien yang berperan dalam MDR-TB ini adalah ketidaktaatan pasien dalam mengkonsumsi obat, ketiadaan pengawasan minum obat atau PMO, kurangnya pengetahuan pasien terhadap infeksi TB, dan adanya gangguan penyerapan obat. Nah, pada beberapa keadaan MDR-TB ini sering terjadi juga pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS. Mungkin sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Ikomang Dharma Wijaya dengan 3 digit yang terakhir 213. Selanjutnya adalah faktor risiko. Adapun beberapa faktor risiko dari MDR-TB, yang pertama adalah faktor pasien, di mana faktor ini meliputi tingkat pengetahuan pasien terhadap penyakitnya, status ekonomi dan sosial dari pasien tersebut, dan juga ada tidaknya pengawas untuk meminum obat OAT. Yang kedua adalah faktor dokter. Faktor ini meliputi bagaimana cara dokter untuk mengedukasi pasiennya, baik itu tentang penyakitnya maupun bagaimana cara pengobatannya. Kemudian yang ketiga adalah faktor obat, di mana faktor ini meliputi pengetahuan pasien mengenai jenis obat, dosis yang diperlukan, dan bagaimana pemakaian dan efek samping dari OAT. Kemudian yang keempat adalah faktor pelayanan kesehatan, di mana untuk faktor ini meliputi
status ketepatan diagnosis dari pasien TB sebelumnya, dan juga penyuluhan atau KIE yang didapatkan di awal pengobatan TB. Kemudian yang kelima adalah faktor klinis pasien, di mana faktor ini meliputi riwayat pengobatan TB sebelumnya dan juga indeks massa tubuh dari pasien. Mungkin sekian presentasi dari saya. Bisa dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Fani Pramesti dengan 3 digit NIM terakhir 022, izin untuk melanjutkan presentasi. Gejala klinis pada pasien MDR-TB ini pada dasarnya sama dengan gejala klinis infeksi TB, di mana batuk berdahak berwarna kuning, kehijauan, hingga batuk berdarah. Pasien dengan TB cenderung mengalami penurunan nafsu makan yang menyebabkan penurunan berat badan. Pada malam hari, pasien dengan TB akan berkeringat di malam hari. Untuk gejala batuk pada pasien dengan MDR-TB biasanya tidak berkurang dengan pengobatan lini pertama selama 2 minggu. Setelah pengobatan selama 2 bulan, tidak adanya konfirmasi sputum, serta pasien dengan MDR-TB akan mengalami demam dan berat badan yang cenderung menurun atau tetap setelah pengobatan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Bisa lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Kumamela Sarasti Devi dengan NIM 2002511065. Kali ini saya akan melanjutkan mengenai diagnosis MDR-TB. Jadi diagnosisnya itu dapat ditegakkan dengan melakukan semacam tes sensitivitas obat secara cepat dan tepat, serta mampu memberikan bukti dalam memilih obat yang efektif. Nah, tes sensitivitas obat ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu uji fenotipik dan uji molekuler. Nah, pada tahun 2020, WHO merekomendasikan penggunaan uji molekuler, yaitu Expert MTB-RIF serta Expert MTB-RIF Expert Ultra, sebagai tes lini pertama dalam membantu menegakkan diagnosis TB paru dan ekstra paru serta resistansi terhadap rifampicin pada orang dewasa dan anak-anak. Dalam uji klinis besar, tes ini menunjukkan akurasi deteksi MTB sebesar 98,2% terhadap pasien BTA positif dan kultur positif. Akan tetapi, pada pasien BTA negatif dan kultur positif, tes ini menunjukkan akurasi deteksi sebesar 72,5%. Nah, uji Expert MTB-RIF ini memiliki spesifisitas 99,2%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Nirmala Putri dengan 3 digit NIM terakhir 179. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pencegahan dari MDR-TB. Nah, di mana pencegahan MDR-TB ini perlu dilakukan agar bisa meminimalisir penularan bakteri tuberkulosis yang sudah resisten terhadap obat. Nah, di mana untuk pencegahannya tersebut terdapat beberapa cara. Yang pertama yaitu mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter. Di mana mengkonsumsi obat sesuai dengan resep dokter ini berarti tidak melewati dari dosis yang diberitahukan. Selain itu, dari tenaga kesehatan yang memberikan obatnya tersebut juga harus memastikan agar mereka telah memberikan edukasi mengenai cara meminum obat tuberkulosis, tata cara pengobatan secara jelas dan juga mudah dipahami agar tidak terdapat kesalahan nantinya. Lalu yang kedua itu ada manajemen kontak, di mana di sini kita harus menghindari tempat-tempat yang berkerumun dan juga tertutup. Contohnya seperti tempat yang memungkinkan terdapat penderita MDR-TB. Lalu yang ketiga itu melakukan vaksinasi tuberkulosis, di mana ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mencegah MDR-TB, serta dapat mencegah risiko terjangkitnya kuman penyebab tuberkulosis. Nah, di mana jika ditangani dari akarnya, maka kemungkinan terbesar MDR-TB juga dapat diatasi. Lalu yang terakhir yaitu ada pemberian edukasi, di mana pemberian edukasi ini diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai penyakit tuberkulosis, terutama dalam mengkonsumsi obat-obat jika terkena tuberkulosis agar tidak menimbulkan efek yang buruk nantinya, dan agar tidak menyebabkan MDR tuberkulosis. Nah, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Catherine Sylvania dengan 3 digit NIM terakhir 134. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penata laksanaan MDR-TB. Pedoman pengobatan MDR-TB oleh WHO telah mengalami beberapa kali pembaharuan. Berdasarkan pedoman pengobatan MDR-TB WHO tahun 2006, obat yang direkomendasikan untuk pengobatan MDR-TB yaitu kombinasi antara 4 obat yang terdiri atas pirazinamid, agen injeksi, dan generasi baru fluoroquinolone yang efektif untuk resistensi rifampicin. Berdasarkan pedoman pengobatan MDR-TB WHO tahun 2016, menyarankan penggunaan regimen MDR-TB setidaknya terdiri atas 5 jenis obat TB yang efektif, yaitu pirazinamid, dan 4 jenis obat lini kedua lainnya seperti fluoroquinolone, agen injeksi,
etionamid atau protionamid, pirazinamid, dan sikloserin atau asam para aminosalisilat. Berdasarkan pedoman pengobatan MDR-TB WHO yang diperbaharui pada tahun 2018, pedoman ini didapatkan dari hasil sebuah penelitian individual partisipan level data meta-analisis atau IPDMA yang membuktikan bahwa keberhasilan pengobatan berhubungan positif dengan penggunaan linezolid, levofloxacin, carbapenem, moxifloxacin, bedaquiline, dan clofazimid. Baik, perkenalkan, saya Imran Bagus Agung Suryananda Jasmara, di negara dengan 3 digit M23. Di sini saya akan menjelaskan tentang prognosis dari pasien dengan multi-drug resistant tuberculosis atau MDR. MDR-TB saat ini masih menjadi permasalahan yang serius karena dapat mengancam kesehatan publik dan juga memerlukan penanganan yang sangat terstruktur bagi para tenaga kesehatan yang bertugas, hal ini untuk mencegah penyebaran penyakit serta juga meminimalisir risiko kematian pada pasien MDR-TB. Berdasarkan data WHO, pada tahun 2018 terdapat 186.883 kasus MDR-TB yang terlaporkan dan meningkat sebesar kira-kira 10% menjadi 206.030 kasus pada tahun 2019. Selain itu juga WHO menyebutkan bahwa terapi saat ini memiliki efektivitas sebesar 57% pada sebagian besar negara di dunia. Nah, efektivitas dari sebuah terapi ini sangat mempengaruhi terhadap prognosis baik atau buruknya seorang pasien. Kematian akibat infeksi TB atau MDR-TB ini menunjukkan bahwa pasien tersebut memiliki prognosis yang buruk. Pasien MDR-TB ini digolongkan menjadi dua tipe berdasarkan komorbid, yaitu dengan MDR-TB HIV positif dan juga MDR-TB HIV negatif. Berdasarkan data dari United Nations Program on HIV and AIDS atau UNAIDS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pasien HIV positif ini memiliki risiko terpapar MDR-TB 2 kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan pasien tuberkulosis pada HIV negatif. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa MDR-TB ini bersifat sangat letal ataupun mematikan pada pasien apabila terinfeksi kepada pasien HIV positif. Studi tersebut menunjukkan bahwa kematian pasien pada HIV positif dengan MDR-TB ini sebesar 90% dari studi yang dilakukan di Afrika. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasien HIV positif dengan MDR-TB ini memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan dengan yang HIV negatif. Lalu bagaimana kita untuk mengupayakan perbaikan dari prognosis pasien MDR-TB? Itu bisa dilakukan dengan pemberian regimen yang agresif atau agresif regimen terapi. Yaitu pemberian kombinasi dari obat anti tuberkulosis yang dinilai efektif dalam mengobati pasien MDR-TB. Contohnya adalah streptomycin, kanamycin, kaprimycin, dan amikacin. Dan itu dikombinasikan dengan fluoroquinolone. Yang diberikan terapi diberikan kurang lebih selama 6 bulan atau jangka waktu yang panjang. Berdasarkan studi yang dilakukan di Rusia pada tahun 2013, menunjukkan bahwa pemberian regimen agresif dalam jangka waktu yang panjang pada pasien MDR-TB itu memiliki outcome terapi, yaitu mengurangi kekambuhan dari MDR-TB yang sudah sembuh sebesar 78%, sehingga dapat meningkatkan perbaikan dari prognosis pasien MDR-TB. Selain itu juga studi ini didukung oleh pada penelitian di Peru pada tahun 2016, yang menunjukkan bahwa pemberian regimen agresif pada MDR-TB dapat mengurangi kekambuhan pada pasien MDR-TB yang sudah sembuh sebesar 60%. Namun, sebelum diberikan terapi tersebut, ada baiknya untuk diperlukan uji sensitivitas sebelum diberikan terapi. Hal ini untuk mencegah adanya kerugian dari terapi, agresif terapi apabila terdapat bakteri yang sensitif ataupun bakteri yang sudah resisten terhadap terapi yang diberikan, sehingga dapat kita ketahui pemberian agresif regimen terapi ini dapat memaksimalkan efektivitas terapi dan juga dapat memperbaiki prognosis dari pasien MDR. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam dokter dan teman-teman. Perkenalkan, saya Kevin Adan Paulus dengan 3 digit NIM terakhir 171. Saya izin melanjutkan presentasi. Saya akan membacakan dari bab 3 penutup, yaitu simpulan. Tuberkulosis atau TB merupakan ancaman serius bagi kesehatan dunia dan juga menjadi masalah kesehatan bagi Indonesia. Angka kejadian dari TB sempat menurun dengan adanya DOTS atau Directly Observed Treatment Short Course. Namun dalam pengobatan ini ditemukan permasalahan baru, yaitu multi-drug resistant atau MDR-TB, yang merupakan tuberkulosis resisten dari OAT, yaitu obat anti-tuberkulosis, dengan resisten terhadap minimal 2 obat anti-tuberkulosis. Beberapa faktor risiko yang berperan dalam peningkatan angka kejadian MDR-TB, antara lain tingkat pengetahuan pasien dan keluarga yang minim mengenai penyakit yang diderita oleh penderita, tingkat kedisiplinan dalam meminum obat anti-TB yang buruk, pemberian dosis yang tidak tepat, terapi yang tidak akurat, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir ada saran. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, saran yang dapat diberikan pada student project ini antara lain, yang pertama, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melihat masih terbatasnya data mengenai multi-drug resistant tuberculosis atau MDR-TB. Lalu yang kedua, rekomendasi tambahan selanjutnya perlu perhatian khusus terhadap masyarakat sekitar untuk mendapat edukasi mengenai multi-drug resistant tuberculosis, agar dapat mencegah tingkat kejadian dari multi-drug resistant tuberculosis atau MDR-TB.
Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikut adalah daftar pustaka dari referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan student project kami. Sekian presentasi dari SJDA 3. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.